katanya ada isu bener nggak sih anaknya almarhum Bang Sapri nih katanya dibayarin sekolah sama Arafi, bener nggak? Aduh, sebenarnya saya keceplosan nih ngomong. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu sama Raffi ya. Ya sebenarnya ya benar, memang waktu itu udah 6 bulan lalu sih ya, lewat voice note ke saya, WhatsApp. Dia bilang seperti itu, udah anaknya almarhum biar gue yang ngurusin sampai SD, biar dapat beasiswa. Nanti ada orang ke rumah lu gitu-gitu, nanti biar diurusin sama dia. Nah dari situlah saya tektokan sama Rapi, dan sampai sekarang alhamdulillah memang diurusin sama Rapi sampai SD. Berarti sampai detik ini juga masih berhubungan baik sama Arafi juga ya? Alhamdulillah kita hubungan baik sih, karena kan memang kita kenal udah lama melalui Bang Sapri, terus melalui saya, dan Rapi juga sama saya juga baik lah. Dia walaupun saya cuma sekedar dulu kan kita almarhum kan kayak semacam asisten gitu kan, dia juga negor saya walaupun saya siapa, tapi tetap negor, dia nggak memandang sih, makanya baik terus sama saya dia. Tapi kalau Arafi sendiri pernah ngejenguk atau sering ngejenguk gak sih anaknya Bang Sapri juga nih? Kalau itu untuk ngejenguk sih belum pernah ya, karena kan memang pastinya dia sibuk banget kan, setiap hari aja dia udah acara di mana-mana, apalagi buat usahanya dia kan. Ya kita paling by phone aja sih, by phone yang pastinya kan udah zaman udah canggih kan, harus WA juga bisa. Tapi berarti masih sering nanyain juga ya tentang anaknya gimana gitu perkembangannya. Kalau untuk perkembangan sih enggak, cuman kayak nanyain sekolahnya aja sih, sekolahnya gitu kan. Nanti ya kemarin kan bilang sampai SD gitu, nanti udah sampai SD dulu aja, karena memang kan dari sekolah itu peraturan sampai SD dulu. Nah nanti ya kita nggak tahu, nanti entah SMP SMA kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan ngomongin soal anaknya nih Bang, anak tuh sekarang kayak gimana sih? Maksudnya kayak apakah masih sering nanyain almarhum bapaknya kah atau gimana? Masih setiap itu masih kan, makanya anaknya tuh sama saya tuh udah, saya tuh bisa dibilang walaupun saya bukan ayahnya, bukan orang tuanya ya, tapi bisa dibilang saya bisa menggantikan almarhum walaupun nggak sepenuhnya jadi orang tua ya. Kayak anaknya minta sendal pun minta ke saya, biasa beliin, minta seragam sekolah udah kekecilan ke saya gitu kan. Jadi anaknya nih ya selalu cerita ya kangen sama papa ya kan. Kalau kita beli pakaian nih biasanya papa nih yang beliin gitu, jadi ya anaknya ya keinget terus gitu, apalagi Sherin. Kalau yang kecil kan memang kan, yang paling kecil kan dia almarhum gak ada, baru lahir kan, jadi ya nggak tahu. Berarti yang paling sering nanyain yang udah gedean ya? Nah, yang udah gede yang SD itu, dia SD-nya kan di swasta ya, di swasta sekolah Islam ya. Memang banyak yang bilang tuh di netizen ya, ya sekolah gratis lah orang negeri. Ya itu bukan negeri, ini sekolahan swasta tapi Islam, jadi semua bayar. Jadi alhamdulillah tanggung sama Rapi. Dan anaknya juga Sherin sekarang tuh sering bikin status di WhatsApp gitu. Status WhatsAppnya yang paling ya kangen papa. Wajar lah, itu anak sayangan almarhum yang selalu dijaga banget. Ya salah aja kita yang dimarahin, ya kita nuntun anaknya nih, jatuh anaknya, yang salah anaknya padahal, tapi tetap kita yang dimarahin betapa sayangnya almarhum. Nah itulah makanya anaknya nih sampai sekarang tuh ngerasa kehilangan lah sosoknya yang dijaga. Tapi baik lagi nih Bang, awal mulanya Arafi nawarin untuk bantu ngebiayain anak sekolah tuh gimana sih? Awalnya saya lagi dagang soto nih kan, saya lagi dagang soto di WhatsApp sama dia, sama AA kan, di voice note, Dul, Pak Dul, nanti tenang aja, anak almarhum beasiswanya biar gue yang urus, kata dia gitu. Nanti ada orang ke rumah lu yang ngurus, ntar kelanjutannya kabarin gue gitu. Awalnya gitu sih dia voice note. Tapi kan nggak pernah ngetik dia, udah sibuk apa voice note pasti. Berarti tapi setiap bulan pasti Arafi akan ngasih juga gitu ya? Kalau itu saya kurang tahu sih kalau setiap bulannya, intinya sih beasiswa PSD. Oh gitu, tapi itu maksudnya apakah langsung ke sekolahnya atau? Langsung sekolahnya Oh sih, langsung ke jadi sekolahnya. sekolahnya udah nggak minta bayaran lagi apapun, kecuali kayak buku, kecuali kayak seragam, kecuali kayak bayar PM, bayar eskul itu beda. Intinya bayaran udah PSD udah aman. Nah, tapi kalau Bang Doli sendiri berarti masih sering dong ketemu sama anak-anaknya? Kalau Bang saya Sapri? ketemu anaknya ya hampir tiap hari, karena kan depan-depanan rumahnya. Dan kemarin aja baru banget minta beli sendal, baru kemarin gitu beli sendal. Yang pertama pernah saya beli sendal putus, beli lagi sendal. Terus kayak kemarin dia minta jajan, Om mau PM sekolahannya, minta uang, ya udah di soto, saya bilang ambil aja, saya bilang. Kadang ya
ketemu pun kalau saya lagi dengan sesuatu dia lewat ya saya kasih duit gitu buat jajan. Kasian lah, dulu ada almarhum tuh anak ya diperhatiin banget lah, kayak nggak pernah apapun minta pun pasti turutin pas ada almarhum, pas nggak ada saya ngeliat kayak kasihan. Makanya seadanya saya lah membantu, tapi untuk makan insya Allah nggak bakal lapar lah karena kita punya usaha makan ya. Oke. Nah kan ada berita juga katanya istrinya dari almarhum Bang Sapri katanya udah menikah lagi, dan itu bikin hubungan Bang Doli sendiri dan juga istrinya Bang Sapri ini jadi renggang. Itu gimana? Dulu awalnya memang kita renggang ya, bisa dibilang wah kita miskomunikasi banget lah, karena secara kita kehilangan almarhum baru 7 bulan beliau menikah lagi, itu shock banget. Memang dalam agama boleh dalam 3 bulan, cuman kan seenggaknya pantesin dulu, nggak enak sama tetangga kan gitu kan. Ini baru 7 bulan nikah lagi. Nah di situ saya keselnya gara-gara nggak ngundang aja sih, saya sebagai adiknya yang saya menemenin almarhum sampai meninggal di rumah sakit, berjuang buat ngejaga almarhum, tapi pas dia nikah lagi seneng lagi saya nggak diundang gitu. Saya kayak ngerasa nggak dihargai. Disitulah yang saya awalnya mulai agak sedikit emosi. Cuman kita udah baik sih, kita udah ngobrol bareng. Pas kemarin kita ngobrol bareng, kita renungin bareng ya, kita saling minta maaf. Saya minta maaf, Kak Irma juga minta maaf. Jadi sekarang alhamdulillah baik-baik aja, nggak ada. Cuman bedanya dulu tuh kita bareng-bareng, kalau ada apa-apa bareng ya, misalnya kita kemana bareng. Sekarang udah jarang lah. Mungkin ya Kak Irma di dalam rumah aja, kita dulu juga sibuk kerja ke Bekasi, ke Antarestar kan. Terus juga kita sama anaknya kita paling yang sering ketemu. Kalau sama mamanya udah jarang, karena mamanya kan ngasuh anaknya yang paling kecil, jadi di amar terus aja dia. Tapi kalau kontek-kontekan juga udah jarang juga ya. Kalau konten kan udah jarang. Tapi waktu kalau flashback lagi, bentuk kekecewaan Bang Doli sendiri kepada Mbak Irma gimana? Kenapa? Bentuk kekecewaan. Kalau bentuk kecewa sih jujur aja ya udah lupa sih, udah nggak ada. Jadi kalau Bang Doli tuh ibaratnya gini ya, kita marah di awal, kita selesain baik-baik, kelar itu udah nggak ada masalah gitu, kayak udah lupa aja. Kalau kita ungkit-ungkit lagi tuh nanti takutnya timbul emosi lagi, jadi udah kita lupain aja. Yang kita pikirin baik-baiknya aja sih sekarang. Tapi pada kan katanya 7 bulan almarhum meninggal, beliau sudah menikah lagi. Nah itu mulai kembali berbaikannya lagi itu apakah udah berapa lama nih sampai Itu sekarang? kurang lebih 2 bulan 3 bulan sih. 2 bulan 3 bulan. 3 bulan kita renggang. Nah di situ ada omongan dari kakak ipar, kita ngobrol bareng. Kakak ipar juga nyuruh saya tenang Doli gitu. Memang sih keluarga kita nih dari almarhum ya, kayak keluarga lakinya memang ya kecewanya secepat itu gitu. Kita masih merasa kehilangan, masih sedih banget. Saya aja sampai sekarang masih sedih gitu, masih kalau malam kehilangan almarhum. Karena almarhum ya buat saya ya, saya bilang walaupun abang tapi dia orang tua saya gitu, yang ngajarin saya dalam hidup, ngajarin saya dalam apapun ya almarhum. Jadi sekarang merasa kehilangan lah, kangen terus. Berarti kalau misalkan sekarang nih, kalau misalkan nanti akan ketemu sama Mbak Irma lagi, berarti udah nggak canggung lah ya? Ya kalau canggung ya kita sebenarnya gimana ya, ketemu kayaknya udah beda deh dulu. Cuman saya loh, kayak bukan saya loh sih, kayak ngobrol ya kak seperlunya. Sekarang mah kita perlu ya ngobrol, kalau enggak. Tapi kalau sama suaminya Mbak Irma sendiri apa? Nggak pernah sesuatu. Oh, nggak pernah ketemu juga? Nggak pernah, karena ya begitu, saya nggak pernah, pokoknya nggak pernah negor saya juga. Tapi kalau semenjak kehilangan sosok Bang Sapri nih, apa yang paling mendalam banget sih kehilangannya dari segi apapun? Dari seginya ya, pertama ya mungkin dulu saya kan bisa dibilang ada almarhum ya, dia ngajarin saya tentang hidup lah, tentang baik sesama orang, nasihatin saya gitu. Nah sekarang saya kayak kehilangan sosok yang membimbing saya gitu kan. Biasanya sih kalau saya salah nih, almarhum bilang lu begini dimarahin, cuman tegas, tahu kan begitu, dimarahin, salah dikit dimarahin, cuman buat kebaikan. Nah sekarang udah nggak ada, jadi takutnya kita ngejalanin hal apapun kayak ngerasa bener aja. Itu yang saya takutin, udah nggak ada yang rem lah. Okay. Berarti untuk harapan kedepannya dari Bang Doli sendiri nih untuk anaknya Bang Sapri gimana? Dan untuk juga Bang Dolinya sendiri? Ya harapan yang pastinya sesuai keinginan almarhum ya. Mudah-mudahan anaknya, saya yang dulu bilang tuh menjadi anak pintar, rajin seperti belajar, jadi
menjadi orang yang sukses itu sih. Dan saya juga berharap mudah-mudahan dengan usaha soto saya dengan almarhum bisa terus lancar dan bertahan demi kehidupan kita. Oke.